3A Hobu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alodia Faumasi Daily, biasa dipanggil Chelsea. Saya berumur 17 tahun. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan saya untuk berpartisipasi dalam ikut serta mengambil bagian dalam mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Distarsip Nias Barat, yaitu lomba storytelling dengan kategori umum dengan tema membangun generasi muda gemar membaca. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah sosok perjuangan B.J. Habibie dalam meraih prestasi melalui kegiatan kegemaran membaca. Penasaran? Mari kita simak ceritanya. Manusia pintar, jenius, dan mungkin di antara 130 juta penduduk di Indonesia, hanya akan ada dia di dunia yang paling pintar. Siapakah itu? Dia adalah Profesor Haji Baharudin Jusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sejak umurnya yang ketiga tahun, Rudy dikenal dengan anak yang super duper aktif, memiliki wawasan yang luas, serta tidak terlepas juga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Contohnya saja pada saat itu, ayahnya seorang kepala dinas pertanian Parepare, Sulawesi Selatan sedang melakukan percobaan dengan menggabungkan dua jenis batang yang berbeda. Melihat kegiatan ayahnya tersebut, timbullah pertanyaan dari Rudy yang dia lontarkan kepada ayahnya. "Ayah, mengapa ayah menggabungkan kedua batang tersebut?" Ayahnya yang mendengar pertanyaan Rudy akhirnya menjawab. Ayah sedang melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban dari hasil percobaan. Ini namanya stek. Ayah menggabungkan batang pohon mangga dari Jawa dengan batang pohon mangga di bawah tanah ini untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Kemudian Rudy bertanya, "Kalau gagal bagaimana ayah?" Ayahnya kembali menjawab, "Jikalau gagal, kita akan mencari jalan lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik." Dengan jawaban tersebut, ia sangat puas dan keingintahuannya terpenuhi. Di umurnya yang ke-4 tahun, Rudy sudah lancar membaca. Bahkan membaca termasuk dalam bagian kehidupannya. Tidak hanya buku Al-Quran saja yang sudah fasih ia baca. Ia juga membaca buku-buku ensiklopedia, pengetahuan-pengetahuan lainnya, serta juga tidak terlepas dari buku cerita. Di usia Rudy yang ke-14 tahun, ayah Rudy meninggal dunia. Keadaan benar-benar terpukul dalam keluarga Rudy. Akhirnya, keluarga Rudy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidup di kota Bandung. Pada saat itu juga, Rudy memasuki sekolah menengah atas di SMAK Dago, Bandung. Selama 3 tahun ia bekerja keras, gigih dan tekun dalam belajar. Akhirnya, hasil yang ditunggu-tunggu, ia lulus dari sekolah menengah atas. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Rudy kembali melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Institut Teknologi Bandung, atau dulu bisa dibilang Universitas Indonesia Bandung. Pada saat B.J. Habibie menjadi mahasiswa di ITB, pada saat itu ada program yang diadakan oleh Presiden Soekarno, di mana ia akan membiayai kebutuhan serta sekolah pendidikan menimba ilmu di Jerman bagi anak-anak yang berprestasi. Di antara ratusan orang yang berprestasi, pada gerombolan kedua, hanya B.J. Habibie lah yang melanjut di sana dengan biaya mandiri. Biaya sekolahnya itu berasal dari biaya kerja oleh ibunya, sehingga ia memiliki motivasi untuk melanjut di sana mengambil jurusan teknik penerbangan spesialis pesawat terbang di Jerman. Pada saat itu, motivasinya ingin menjadi orang sukses adalah karena ibunya yang membiayai sekolahnya selama ia di sana. Tidak hanya itu,
Ia juga ingin menjadi perancang pesawat pertama di Indonesia sesuai dengan ajuan dari Presiden Soekarno kala itu. Pada tahun 1955, akhirnya B.J. Habibie masuk di perguruan Jerman. Ia menempuh pendidikannya, ia bersusah payah, banyak suka duka yang ia lalui untuk mendapatkan pendidikan di sana. Mulai dari krisis ekonomi maupun biaya hidup di sana. Pada tahun 1960, akhirnya B.J. Habibie menyelesaikan studinya dengan mengambil gelar Diploma Ing dengan predikat cum laude atau bisa disebut dengan sempurna dengan rata-rata nilai 9,5. Pada saat itu ia langsung keterima pekerjaan di firma Talbot atau sebuah industri perusahaan kereta api di Jerman. Sambil bekerja, B.J. Habibie juga mengambil kuliahnya lagi di jenjang yang lebih tinggi, menjadi seorang dokter. Nah, pada tahun 1962, B.J. Habibie ini menikahi seorang perempuan yang bernama Hasri Ainun. Ia memboyong Hasri Ainun ke Jerman dan di mana banyak sekali perkara yang dihadapi dalam keluarga mereka, di mana kesulitan ekonomi sehingga mereka harus terpaksa hidup sederhana, di mana Ainun rela menunggu antrian di tempat cucian umum pada saat tinggal di Jerman. Tahun berganti tahun, banyak yang mereka lalui. Akhirnya B.J. Habibie selesai dalam gelar dokter, di mana ia mendapatkan predikat cum laude atau dengan rata-rata nilai 10. Sangat bagus bukan? Akhirnya cita-cita B.J. Habibie ini tercapai dan bahkan ia telah mencapai cita-citanya, yaitu merangkai sebuah pesawat pertama kali di Indonesia. Demikian cerita kisah perjuangan B.J. Habibie. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut bahwa banyaklah belajar, membaca, bahkan jadikan membaca adalah kegemaranmu untuk meraih kesuksesanmu ke depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Ahobu.